Benar Bapak, bukan kemana, tapi apa tujuan hidup kami. Engkau panggil kami bukan sekedar diberkati, tapi Engkau panggil kami agar kami pada akhirnya serupa dengan Engkau. Sebab itu bukan kemana, tapi apa tujuan hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kepada-Mu, boleh memuji besarkan nama-Mu, dan kami bersyukur Tuhan kami boleh sebentar bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan, layakkan setiap kami, buka hati pikiran setiap kami agar kami mengerti firman-Mu dengan benar dan baik. Urapi kami semua terutama hamba-Mu, jangan biarkan hamba-Mu bekerja dengan kekuatan kepada sendiri, tapi biarlah urapan Allah yang tinggi menguasai, dan kami semua boleh diberkati oleh kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk pagi hari ini berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu dan saya. Lebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Rudianto Kusumo, bukan Rudi Hartono, bukan ya. Rudianto Kusumo. Ya. Usia saya baru 17 tahun lebihnya. Ya, lebihnya. Jadi kalau tidak pakai lebihnya ya 77 tahun lah. Ya, cukup masih remaja. Tapi puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak bisa lihat Tuhan. Saya senang dengan renungan tadi, bukan kemana, tapi mau menjadi apa kita semua. Karena Tuhan panggil kita pada akhirnya agar kita serupa dengan Kristus. Ikutlah aku. Kata mengikut aku itu seharusnya pengertian sederhana. Ikut itu di belakang Tuhan, bukan di depan Tuhan. Nah, banyak orang percaya salah mengerti. Ikut itu di depan Tuhan, artinya Tuhan itu maunya dia. Ini mboten bener, mboten leres, ada salah. Ikut itu apa maunya Tuhan. Kita dipanggil itu agar kita ikut Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Bapak bisa kayak Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya undang Bapak Ibu Saudara menghadap berdiri. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama dengan saya dengan bersuara. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 3 bulan lamanya Tuhan itu di Omah. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Silahkan duduk kembali sampai sini, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alkitab yang kita baca mengatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, dan Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Kalau dengar kata berkat, atau kita semua tahu, kita semua senang. Amin. Ada di sini yang tidak senang diberkati? Enggak ada. Saya juga senang diberkati. Bapak Ibu Tuhan, pertanyaannya yang pertama, kok tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom? Biasanya tabut Tuhan itu ada di mana? Di rumah Allah, di kemah suci, atau di bait Allah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa rumah Obed-Edom diberkati walaupun cuma 3 bulan? Sebelumnya tabut Tuhan itu tinggal di mana? Sebelum tinggal di rumah Obed-Edom,
Dan bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu? Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saya belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa walaupun cuma 3 bulan, itu waktu singkat, kurang lebih 100 hari. Rumah tangga Obed-Edom itu diberkati, seisi rumah tangganya diberkati Tuhan. Artinya, ya kalau istilah saya, semutnya juga diberkati, cijaknya diberkati, kan seisi rumahnya kan, semua diberkati. Apalagi orangnya, anaknya, istrinya, semua diberkati, nggak ada yang diberkati. Ya. Nah, mari Bapak Saudara, memang kalau kita cuma membaca satu ayat firman Tuhan ini, kita akan salah mengerti, kita akan gagal paham. Tapi mari kita perhatikan lebih dahulu. Bapak Ibu saudara Tuhan, tabut Tuhan itu sebenarnya harusnya tinggal di kemah suci, di rumah Allah. Atau ketika bait suci Salomo sudah dibangun, tinggal di bait Allah. Tetapi kenapa tinggal di rumah Obed-Edom? Nah, tentunya tidak bisa kita pisahkan dari kejadian kenapa itu terjadi. Bapak bisa dikasih Tuhan, benarnya tabut Tuhan itu ada di Silo, di rumah di kemah suci yang dijaga, yang menjadi hakim di Israel pada waktu itu adalah Imam Eli. Nah, namun ini yang perlu kita perhatikan, karena anak-anak Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas itu perilakunya dursila, tidak takut akan Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan, perilakunya tidak benar, jahat dan sebagainya, fasik. Akibatnya apa? Orang Israel tidak diberkati. Kemudian terjadi peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin. Perang, mereka kalah. Bapak bisa nanti bisa baca 1 Samuel pasal 7, ya, kalah mereka. Kemudian orang Israel, kan kita ini umat Allah. Mereka ingat dulu waktu menyeberang laut terbelah jadi 2. Waktu menyeberang Sungai Yordan terbelah menjadi 2. Ya, berhenti mengalir. Mereka berjalan di tempat kering. Kenapa? Karena tabut Allah dipikul, dibawa. Lalu mereka membawa tabut Allah dalam peperangan. Orang Filistin ketakutan, tapi mereka menguatkan hati. Akibatnya justru tabut Tuhan dirampas oleh orang-orang Filistin. Itu 1 Samuel pasal 7 ayat 1, ya, pasal 4, 5 dan 6. Pasal 5, 6. Nanti Bapak bisa baca di rumah. Nah, singkat cerita, tabut Tuhan direbut oleh orang Filistin. Kemudian tabut Tuhan itu, karena tabut Tuhan itu, perhatikan Bapak Saudara, merupakan sebagai lambang kehadiran Allah. Lambang kehadiran Allah, ya. Tabut Tuhan itu ditempatkan oleh orang Filistin di kuilnya, di rumah Allah mereka. Ya. Pagi-pagi ketika orang Filistin bangun, ternyata kuil mereka, dewa mereka, Dagon, patung mereka, sembahan mereka itu jatuh tersungkur karena tinggal bersama dengan tabut Allah. Kemudian patungnya didirikan lagi, dibangunkan lagi, besok paginya jatuh lagi, malah kepalanya terpenggal. Ya, bukan hanya itu. Gara-gara tabut Allah itu tidak ditempatkan pada tempatnya semestinya, maka orang Filistin kena kutuk. Orang Filistin mengalami bala, mengalami tulah, ya. Ada borok-borok, ada sakit penyakit dan sebagainya. Mereka ketakutan, lalu dipindah ke tempat lain. Orang lain, tempat lain juga begitu, dipindah lagi ke tempat lain. Akhirnya orang Filistin semua nggak mau. Singkat cerita, lalu tabut Tuhan itu dikirim kembali ke
daerah orang Israel. Waktu itu terjadi pemusuhan antara orang Filistin dan orang Israel. Nah, Bapak Saudara, sejak saat itu tabut Tuhan dibiarkan tinggal di daerah Kiryat Yearim. Mari kita baca 1 Samuel pasal 7 ayat 1. 1 Samuel pasal 7 ayat 1. Ya. Saya baca. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, sejak saat itu tabut Tuhan itu ada tinggal di rumah Abinadab di Kiryat Yearim, ya, di daerah itu. Berapa tahun lamanya? Alkitab tidak menyebutkan. Tapi Bapak bisa periksa, itu kurang lebih 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Kenapa? Karena sejak Raja Saul menjadi raja, tabut Tuhan tidak pernah diperhatikan. Ya. Nah, pertanyaannya, Alkitab sama sekali tidak menyebutkan rumah tangga Abinadab ini diberkati, enggak ada. Dengan kata lain, walaupun tinggal 40 tahun lebih di rumah Abinadab di Kiryat Yearim itu, Abinadab cuma biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, kemudian ketika Daud menjadi raja, setelah Saul jatuh, Daud menjadi raja. Daud mau memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim tadi, di rumah Abinadab tadi, dipindah ke kota Daud di Yerusalem. Lalu Daud mengumpulkan tua-tua Israel, semua setuju, ya, daripada tinggal di rumah, lebih baik tinggal di kota Daud. Rumah Allah dipindah di Yerusalem, di kota Daud, semua setuju. Nah, Daud mengerjakan itu. Namun sekali Bapak Saudara, perhatikan di sini. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang terjadi justru malapetaka. Karena tabut Tuhan itu tidak boleh dinaikkan kereta. Tabut Tuhan itu harus dipikul oleh para imam yang adalah orang Lewi. Dipikul, nggak boleh naik kereta, harus dipikul. Ya, nah, karena Daud tidak mengerti hal itu, terjadi celaka. Lalu karena tabut Tuhan dinaikkan kereta, ketika keretanya mau tergelincir, anak Abinadab yang namanya Usa mencoba menahan agar tabut Tuhan itu tidak ikut jatuh. Bapak Saudara, hanya coba menahan saja, justru Usa disambar oleh Tuhan, mati. Daud ketakutan, lalu gak berani dibawa ke Yerusalem, dibiarkan di rumah Obed Edom. Dan itulah ayat yang kita baca tadi, 3 bulan lamanya tabut Tuhan ada di rumah Obed Edom dan seisi rumah tangganya diberkati. Nah, berikutnya Bapak Saudara, mari kita lihat siapa Obed Edom. Ya, tadi kita membaca Obed Edom itu adalah orang Gad. Orang Gad itu berarti orang Filistin, bukan orang Israel. Dan bisa juga bukan orang Lewi. Tapi kenapa? Justru walaupun bukan orang Lewi, orang Filistin, tetapi diberkati Tuhan luar biasa. Bapak bisa kasih Tuhan. Nah, kalau Bapak mendengar kata orang Gad, mungkin kita teringat Goliat. Goliat itu juga orang Gad, orang Filistin, musuh Daud. Nah, rupa-rupanya walaupun Obed Edom ini orang Gad, orang Filistin, tapi dia menjadi pengikut Daud. Mari kita baca 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Kitab 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya baca.
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi Bapak Saudara, kan Daud mengalahkan Goliat, orang Gad tadi. Kemudian singkat cerita Daud diangkat menjadi panglima pasukan, dan lebih dari itu Daud diangkat menjadi menantu Raja Saul. Tapi karena Saul menjadi iri hati, karena perempuan-perempuan memuji-muji Tuhan, tapi nyanyiannya bukan memuji Tuhan. Nyanyiannya apa Bapak Saudara? Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Oh, namanya memuji Tuhan, ini mestinya dipuji siapa? Tuhan. Tapi dia dipuji Daud, Saul. Akibatnya apa? Saul menjadi iri hati. Nah, sejak saat itu Saul berusaha membunuh Daud. Singkat cerita, Daud yang tadinya pahlawan perang, ya, dipuja-puja di seluruh Israel, sekarang justru menjadi orang yang paling dicari di seluruh Israel, mau dibunuh oleh Saul. Nah, Daud melarikan diri. Ketika dia melarikan diri di Gua Adulam, berkumpullah kepadanya siapa? 1 Samuel pasal 22 ayat 2 mengatakan orang-orang yang dalam kesukaran. Daud juga dalam kesukaran, dikejar-kejar oleh Saul. Ya, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Daud sakit hati enggak? Sakit hati. Semua orang berkumpul. Nah, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia ada kira-kira 400 orang. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang dari berbagai macam. Ada dari suku Benyamin. Benyamin itu sukunya Raja Saul. Ada dari Gilead, ada dari bermacam-macam suku. Ada juga orang Filistin. Berkumpul. Daud menjadi pemimpin mereka. Bapak Saudara, biasanya kalau orang mengikuti orang, itu tujuannya apa? Supaya dapat damai sejahtera. Tadi kan dikejar-kejar tukang piutang, dapat kesukaran, dapat sakit hati dan sebagainya. Daud juga sama. Tapi perhatikan di sini, Daud menjadi pemimpin mereka. Nah, rupa-rupanya salah seorang ini adalah Obed-Edom. Ikut Daud, lalu sejak saat itu mereka mengikuti Daud. Daud takut akan Tuhan. Daud hidup dekat dengan Tuhan. Daud kemana-mana selalu mengutamakan Tuhan. Sebab itu ketika dia menjadi raja, yang pertama kali dia minta adalah tabut Tuhan dipindah ke Yerusalem karena dia menghormati Tuhan. Nah, Obed-Edom ini demikian. Nah, Bapak Saudara, perhatikan juga kalau Bapak nanti baca di rumah 1 Samuel pasal 5, 6 ya. Tabut Tuhan ketika di daerah orang Filistin itu pernah tinggal di Gad. Orang Gad juga ketakutan. Lalu rupanya Obed-Edom ini waktu kecil tahu bahwa tabut Tuhan ini malapetaka. Bapak itu ketika tabut Tuhan tinggal di rumahnya, dia jaga dengan baik-baik. Dia tahu bahwa tabut Tuhan ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang sepele. Dia menjaganya dengan baik, dia menghormati dengan baik. Dia tahu apa arti tabut Tuhan. Ini yang membuat rumah tangga Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, poin yang kedua, mari kita lihat apa sebenarnya tabut Tuhan, isinya apa. Ya, mari kita baca surat Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Saya baca, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, ini ruang maha kudus, dan tabut perjanjian atau yang disebut tabut Tuhan, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu ada dalam peti perjanjian itu, tabut Tuhan itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan
loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada 3 benda. Yang pertama buli-buli berisi emas, buli-buli emas berisi mana, kemudian 2 loh batu dan tongkat Harun yang bertunas. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan apa arti 3 benda ini. Ya, yang pertama, ya, buli-buli berisi mana. Ya, kita tahu mana itu roti dari surga. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tiap-tiap hari diberi mana oleh Tuhan. Setiap pagi Tuhan kirim mana, kecuali hari Sabat. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan mengirim, kemudian hari ke-Sabat, hari ke-7 Tuhan tidak mengirim mana. Tapi hari ke-6 mereka suruh mengumpulkan 2 kali. Kalau bangsa Israel malas nggak mengumpulkan mana itu, ya, ketika hari ke-6, maka hari Sabatnya mereka datang pergi ke padang gurun mencari mana, mereka nggak dapat. Artinya Tuhan itu berkati kita hari demi hari, sedikit demi sedikit, bukan sekaligus langsung banyak, enggak. Sebab itu bagian yang lain firman Tuhan katakan, hei pemalas, belajarlah kepada semut. Semut itu ada yang malas enggak? Enggak ada. Semut itu selalu kerja. Ya, jadi anak Tuhan enggak boleh malas. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, mana buli-buli emas berisi mana. Ini artinya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan setiap hari. Makan pokok Israel selama 40 tahun dan disimpan dalam peti mati. Peti mati. Tabut perjanjian itu tidak rusak. Bayangkan, mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, padahal kalau bangsa Israel ketika hari Sabat, hari ke-6 tidak mengambil mana, ya, kemudian mereka mencari mana hari Sabat, mereka nggak dapat. Kalau ada bangsa Israel malas, mereka ambil mana, udah besok nggak usah ambil mana, sekarang ngumpulkan banyak, ya boleh. Tapi besok biar nggak bangun pagi-pagi nggak ambil mana, mananya berulat, busuk, nggak bisa dimasak. Tapi ini tersimpan, nggak rusak. Berapa tahun tersimpan? Bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Mereka dijajah, mereka zaman hakim-hakim sekian tahun, 10 tahun. Zaman Saul menjadi raja kurang lebih 40 tahun. Daud menjadi raja 40 tahun. Kemudian Salomo, dan kemudian mereka dibuang ke Israel. Dan sampai perjanjian baru, ini disimpan, gak rusak. Bapak Saudara, artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu berikan kepada kita hari demi hari. Asal kita taat, asal kita setia. Kenapa rumah tangga Obed-Edom diberkati Tuhan 3 bulan namanya? Karena Obed-Edom tahu, walaupun notabene dia orang Filistin, dia tahu apa arti tabut Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tahu arti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mengerti hal ini, firman Tuhan katakan, kita tidak perlu khawatir. Burung di udara tidak pernah nabur, bunga di padang tidak pernah, tapi Tuhan pelihara. Jadi sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Syaratnya adalah kita taat firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Obed-Edom tahu arti tabut Tuhan itu. Sehingga rumah tangganya diberkati. Ya. Jadi itu isi yang pertama tadi dari tabut Tuhan. Buli-buli emas yang berisi mana. Lalu yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Nah, tongkat Harun yang bertunas ini artinya apa? Tongkat Harun itu artinya otoritas Allah, kepemimpinan Allah. Ya, kalau kita baca dalam Bilangan pasal 16, nanti Bapak bisa baca di rumah. Ya, pada waktu itu bangsa Israel
ketika di padang gurun mereka bosan. Mereka protes pada Musa. Kok kamu yang merintah-merintah kami terus? Kami ini juga umat Tuhan, umat pilihan Allah. Kenapa kamu mendingin-dingin diri? Ya. Lalu ada yang nggak mau diperintah oleh Musa, nggak mau datang ke perkemahan. Nah, akhirnya Tuhan marah. Ya. Lalu tiap-tiap suku disuruh mengumpulkan tongkatnya, tongkat biasa. Tongkat ya biasa orang Israel, apalagi ketika berjalan di padang gurun, mereka pakai tongkat ya. Tongkat biasa, benda kayu yang mati, disuruh kumpulkan. Lah untuk suku Lewi itu diwakili oleh Harun, yang pada itu menjadi imam besar, ya menjadi imam. Nah, lalu disuruh kumpulkan, dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus di kemah suci. Besok paginya tongkat-tongkat yang lain seperti biasa, hanya tongkat Harun yang bertunas bahkan berbunga. Bertunas itu artinya bertumbuh, berbunga itu mengeluarkan bunga-buah badam. Ya, nah ini menunjukkan bahwa yang dipilih, yang memang dipilih oleh Tuhan, otoritas Allah untuk memimpin bangsa Israel, untuk menjadi imam, untuk menjadi memberikan perintah itu adalah orang Lewi diwakili oleh Harun. Ya, ini. Nah, Bapak Saudara, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga kita? Siapa yang pegang otoritas di rumah tangga kita? Dalam keluarga, suami adalah kepala. Adakah suami dihormati selayaknya? Bagaimana anak-anak terhadap orang tua, terhadap ayah? Ya, bagaimana peranan suami terhadap keluarga kepada anggota keluarga yang lain? Ini perlu. Kenapa? Karena rumah tangga diberkati. Kalau rumah tangga itu rukun. Bukankah kita Mazmur berkata, ya, kalau rukun bahagia, berkat Tuhan akan diperintahkan mengalir seperti embun yang turun dekat Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya, seperti minyak urapan yang turun dari kepala sampai ke janggut Harun. Ya, kalau dari kepala ke janggut Harun itu semua orang bisa mengerti kan? Pasti kalau dicurahkan dari sini, ya saya nggak punya janggut ya, mengalir ke sini. Tapi kalau dari Bukit Sion, Bukit Hermon terbalik. Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Bapak bisa ini bukit apa bisa mengalir? Nggak bisa. Tapi karena Tuhan. Jadi kalau rumah tangga rukun, damai sejahtera, berkat Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakannya. Amin, Bapak Saudara. Jadi berkat Tuhan itu taat firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Baik, ya. Jadi itu arti daripada tongkat Harun yang bertunas, otoritas Allah. Siapa yang pegang otoritas? Saya kelupaan. Mana itu juga melambangkan firman Tuhan. Mana itu berbicara firman Tuhan. Firman Tuhan yang dipecah-pecahkan dalam kitab Perjanjian Baru. Tuhan berkata, akulah roti dari surga. Ya. Kan habis memberikan makan 5.000 orang, lalu orang banyak berkumpul mencari Tuhan Yesus. Tujuan mereka apa? Supaya diberkati, supaya makan. Tapi Tuhan katakan, akulah roti dari surga. Ya, artinya roti yang dipecah-pecahkan. Nah, harus firman Tuhan itu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Ya, tadi ketaatan firman Tuhan. Baik, ya. Berikutnya, yang ketiga, 2 loh batu yang ditulis oleh jari-jari Allah. Ya, 2 loh batu. Nah, ini juga firman Allah. 2 loh batu itu 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kemudian yang pertama dipecahkan, Musa suruh buat lagi, kemudian ditulis lagi oleh jari Allah. Dan ini adalah firman Allah. 6 di sisi yang lain, 4 di sisi yang lain. 6 ini untuk 4 untuk Tuhan, 6 untuk manusia. Jadi apa Saudara pengertiannya? Tabut Tuhan itu. Tabut Tuhan itu harus dihormati, dijaga baik-baik, dilindungi, diperlakukan seperti apa mau Tuhan, bukan seperti apa mau kita. Bangsa Israel, Daud ketika memindahkan pakai maunya sendiri, akibatnya Usa disambar oleh Tuhan. Tapi sebaliknya Obed Edom
yang walaupun bukan orang Israel, orang Filistin, tapi menjaga tabut Tuhan dengan baik, memperhatikan tabut Tuhan dengan baik. Karena apa? Karena Obed-Edom tahu apa arti tabut Tuhan itu bagi bangsa Israel. Ya, nah kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, Bapak Saudara, kenapa rumah tangga Obed-Edom itu 3 bulan diberkati Tuhan? Karena ya, Obed-Edom itu memperhatikan tabut Tuhan itu. Sejak dia menjadi pengikut Daud, dia tahu Daud menjadi pemimpin mereka, mengarahkan mereka kepada Tuhan. Sejak saat itu dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengutamakan Tuhan lebih daripada segala perkara. Ya, mari kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal 15 ayat 18. 1 Tawarikh 15 ayat 18. Saya baca demikian firman Tuhan. Dan bersama-sama dengan mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed-Edom serta Yael, para penunggu pintu gerbang. Bapak Saudara, ketika bait suci sudah dibangun oleh Salomo, ya, Obed-Edom tidak mau berpisah dengan tabut Tuhan. Walaupun dia cuma dijadikan penunggu pintu, dia mau dekat dengan Tuhan. Dan sejak saat itu seluruh keluarganya melayani Tuhan. Pertanyaan buat Bapak Saudara dan saya hari ini, apakah seluruh keluarga kita mengikut Tuhan? Apakah seluruh keluarga kita melayani Tuhan dengan baik? Mungkin tidak dijadikan pengkhotbah, mungkin tidak dijadikan orang-orang yang melayani di mimbar. Keluarga Obed-Edom hanya menjadi penunggu pintu. Tapi Obed-Edom mengajar keluarganya untuk senantiasa dekat dengan tabut Tuhan, dekat dengan pemeliharaan Tuhan, dekat dengan otoritas Allah, dekat dengan firman Allah. Sebab itu, ya, keluarga Obed-Edom diberkati. Mari saya baca juga ayat 21. 1 Tawarikh 15 ayat 21. Kitab 1 Tawarikh pasal 15 ayat 21. Sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yael, Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Obed-Edom hanya mengiringi nyanyian, bukan pemain utama. Mengiringi nyanyian dengan kecapi yang 8 nada lebih rendah. Saya tidak bisa bayangkan. Bukan yang utama, tapi 8 nada lebih rendah. Mungkin ya bayangan saya kalau sekarang mungkin cuma pelayan, maaf bicara cuma ngepel gereja. Mungkin, maaf. Atau cuma buka pintu gereja, bersihkan gereja. Bukan peran utama. Tapi dia setia. Dia layani dengan sungguh-sungguh. Jadi ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwa Obed-Edom dia tahu, dia mengerti apa arti tabut Tuhan itu, kehadiran Allah. Dia menjaganya baik-baik, dia menghormati dengan baik-baik, dia mentaati baik-baik firman Allah, otoritas Allah. Dia tahu siapa pemimpinnya. Dan bukan hanya itu, dia mengajarkan firman Tuhan dengan benar kepada seluruh keluarganya. Dan seluruh keluarganya terus melakukan itu, ya. Ketika dipindah ke mana? Yerusalem, ke kota Daud, Obed-Edom ikut. Ketika dibangun bait suci, ya, dia cuma dijadikan menjaga pintu. Dia mau. Ketika dia hanya memainkan kecapi dengan 8 nada yang lebih rendah, dia setia.
walaupun bukan yang utama. Kenapa? Karena dia menghormati tabut Tuhan, ya. Saya baca juga 1 Tawarikh 16 ayat 5. 1 Tawarikh 16 ayat yang kelima. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom. Dan Yehiel harus memainkan kecapi dan gambus dan kecapi, sedangkan Asaf harus memainkan keceracap. Ya, ini sama dengan tadi, cuma mungkin bukan pemain utama yang tidak berarti, tapi Obed-Edom setia. Dan bukan hanya itu saja. Saya ajak Bapak baca 2 Tawarikh pasal 25 ayat 24. Kitab 2 Tawarikh pasal 25 ayat yang ke-24. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga kendaraan istana raja dan orang-orang yang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Kitab 2 Tawarikh ini menceritakan orang-orang Samaria, orang Israel berperang melawan orang Yehuda. Di Yehuda ada bait suci, ada tabut Allah, ada benda-benda suci tabut bait Allah, benda-benda suci bait Allah. Ya, ada senjata-senjata Daud, ada perisai-perisai Daud dan sebagainya yang dibuat oleh Daud dan Salomo. Nah, ketika Raja Samaria mengalahkan Yehuda, benda-benda ini dirampas. Bapak perhatikan, ya, keluarga Obed-Edom menjaga. Perhatikan, kalau tadi 1 Samuel itu zamannya ketika ya satu Tawarikh pasal berapa tadi? 15 tadi itu ketika bait Allah dibangun, ya. Sampai 2 Tawarikh itu ketika kerajaan terpisah, antara kerajaan Israel dan Yehuda terpisah, keluarga Obed-Edom tetap mengawasi perbendaharaan rumah Allah. Salah satunya adalah tabut perjanjian. Dengan kata lain, apa yang saya maksud di sini? Apa yang ingin Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan? Obed-Edom bukan cuma menikmati berkat Tuhan ketika tabut Allah itu tinggal di rumahnya 3 bulan, tapi dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada seisi keluarganya, anak cucu keturunannya diajarkan semua. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, apakah kita juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak menantu cucu kita? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ketika saya datang ke rumahnya, Bu, anaknya sudah lama tidak datang kepada Tuhan. Oh Pak, sekarang sudah ikut istrinya, sekarang ikut agama suaminya, ikut ini itu dan segala. Bapak Saudara, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, Bapak Ibu dan Saudara bukan cuma berkati Tuhan untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara punya kewajiban mengajar mereka, mbak mereka. Ingat, bukan kemana, tapi apa tujuan kita. Agar ikut Tuhan terus, tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Obed-Edom, kenapa rumah tangganya diberkati Tuhan 3 bulan? Dan saya percaya bukan diberkati 3 bulan saja. Itu ketika tabut Tuhan ada di rumahnya. Ketika tabut Tuhan tidak di rumahnya, Obed-Edom tetap terpelihara, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Bukan karena tabut Tuhan ada di rumahnya, tapi karena kebenaran firman Tuhan ada di dalam rumah tangganya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara saya hari ini?
Mari kita renungkan. Ketika kita sholat minggu, masih adakah teman-teman kita sholat minggu yang juga ikut Tuhan sampai saat ini? Adakah yang melayani Tuhan sampai saat ini? Maaf. Atau kemana mereka? Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Bagaimana dengan anak cucu menantu kita? Obed Edom diberkati. Anak cucu keturunannya tetap menjaga perbendaharaan rumah Tuhan. Salah satunya adalah takut Tuhan. Artinya mereka tetap ingin tinggal dekat dengan Tuhan. Mereka tetap ingin tinggal dekat dengan Tuhan. Bapak itu Bapak Saudara, hari-hari ini jangan hanya mencari berkatnya, tapi carilah kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Saudara saya. Dan saya percaya segala pertengkaran boleh terjadi, tapi hadirat Allah akan menyertai Bapak Saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Baik. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pengertian buat kita semua. Jangan hanya melihat fenomena yang saat, tapi carilah kekekalan. Ya, Rasul Paulus katakan, segala perkara aku tinggalkan, bahkan aku anggap rugi, agar aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan, belajar Tuhan dari Tuhan, belajar mengenal Tuhan tidak ada habisnya. Kalau Bapak Ibu sekolah, ada tamatnya, ada tanda tamatnya. Amin. SD ada tanda tamatnya kan. Bahkan sekarang TK saja sudah pakai apa itu? Wisuda. Zaman saya dulu nggak ada. SD wisuda, SMP wisuda, SMA. Ya, tapi mengikut Tuhan itu tidak ada tanda tamatnya. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu sampai kita serupa dengan Kristus. Amin Bapak Saudara. Nah, Obed Edom diberkati Tuhan. Dan bukan cuma 3 bulan. Saya percaya bukan 3 bulan. Rumah tangganya diberkati, anak cucunya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena mereka selalu ingin dekat dengan Tuhan. Karena mereka menghormati kehadiran Allah. Karena mereka tahu arti kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Apa artinya berkat Tuhan tanpa kehadiran Tuhan? Amin Bapak Saudara. Baik, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh keberadaan kami. Jemaat yang sudah hadir, kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah belas kasihan dan kemurahan Tuhan menjangkau dan melingkupi mereka semuanya. Sebentar kami akan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Kami menyerahkan setiap persembahan kami, ibadah kami, semua boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan tetap mengalir, tetap melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Yang di dalam pergumulan, di dalam kondisi dan situasi yang belum untung, Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya. Kekuatan, pertolongan, hikmat menyertai mereka semuanya. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Belas kasihan, kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai semuanya. Bapa di sorga, kami juga menyatukan hati. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran menteri, TNI, Polri, juga Presiden dan wakil yang terpilih, yang masih menantikan untuk menjabat
kami percaya bahwa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia milik Tuhan Yesus, dan biarlah karya Tuhan, keselamatan dari Tuhan melimpah mengalir untuk Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, kami menyerahkan supaya negeri kami dipenuhi dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan masa depanmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.